Ya, tamunya sudah datang, alhamdulillah. Selamat datang. Sugeng rawuh, silakan. Ini tamu-tamunya, guys, dari Surabaya. Tamu-tamu dari Setwil Press, Sekretariat Wilayah Kepresidenan. Loh, untungnya masih mundur, no. Tamunya lak jatuh. Tamunya keteng-tengan. Lah baru datang. Terus tak suruh parkir dulu. Lah tamunya keteng-tengan. Ini cateringnya baru datang, belum disiapin. Suaranya nggak bisa. Makanya dipanggil-panggil Pak Kadis. Ya, nggak ada masukan. Ya, kita sampai. Ini adik yang presentasi tadi, yang mewakili keluarga. Mbak Rini loh buat dari tadi. Suaranya Budia mesti. Suaranya Budia. Siapa Mbak Rini loh? Saya itu. Agak cepat mas. Tamunya selak ngenteni. So guys, nama es doger. Pakai pakaian khas Malangan. Yuk, 20 juta apa artinya? Saya pas kuliah ini. Mas, ibu-ibu pengen jeruk, gak punya stok dah? Gak punya stok tadi kulkas? Biasanya punya stok di kulkas. Lagi habis, Mbak. Biasanya banyak, ini kok rada ini. Itu tuh. Itu dua itu. Ibu-ibunya malah suka. Biasanya banyak kuning-kuning jatuh-jatuh, tak ambilin. Lomba memetik jeruk. Lomba memetik jeruk. Asal jangan memetik anggrek. Kalau anggreknya jangan, jeruknya boleh.
Wong cantik-cantik aja kok. Selamat makan. Selamat menyaksikan. Loh iya loh. Monggo silakan dinikmati. Kemarin waktu apresiasi seniman saya dikasih tiduran sama Pak Marsyam. Iya. Dikirimin tiduran ya. Budiang ya. Kemajuan ludruk khususnya ludruk Malang, dan kita mengenal ludruk itu berkembang di banyak tempat. Di Malangnya ada ludruk Malangan, Surabaya, kemudian Mojokerto dan Jombang. Dan kita pengen karena yang diinisiasi oleh Prof. Edwin adalah Malang. Mudah-mudahan nanti bisa goal ini akan diberikan oleh pemerintah, oleh Pak Presiden mungkin biasanya di tanggal 17 Agustus. Kami ada momen nanti setelah itu tanggal 31 Agustus. Tanggal 31 Agustus itu kami punya agenda acaranya yang acara Kanjuruan Kultur Karnival. Itu event yang kami gagas di Dinas Pariwisata yang rencana ke depan akan kami prospekkan untuk ikut Karisma Event Nusantara. Itu nanti akan tanggal 31 Agustus. Kami ingin nanti momentum itu adalah sebagai momen kebangkitan ludruk. Sebelum itu kami nanti akan diskusi dengan teman-teman pemikir, penggiat, pemerhati ludruk se-Malang Raya. Kami ajak diskusi kira-kira menurut beliau-beliau ini apa yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan ludruk, mewariskan budaya ludruk ini kepada anak cucu kita. Itu akan kita lakukan. Kemudian salah satu yang di paguyuban atau ya namanya Palma kalau nggak salah. Bukan, yang pertama Palma. Kemudian itu berkembang menjadi Polma, Paguyuban Organisasi Ludruk Malang. Ada sedikit pembeda antara Palma dan Polma ini. Mungkin bisa kami sampaikan di sini. Betul apa-apa nggih Pak Marsam? Nggih, betul apa? Ya. Palma itu yang diorganisir itu adalah orang. Arek makanya itu Paguyuban Arek Ludruk Malang. Yang diorganisir adalah pemain-pemain ludruknya. Makanya di situ seluruh pemain ludruk bisa menjadi anggota Palma itu. Bisa ikut sharing, bisa ikut diskusi seperti itu. Tetapi ketika berkembang menjadi Polma, Paguyuban Organisasi Ludruk Malang, Polma ini organisasi ini masing-masing ludruk itu kan punya kelompok-kelompok yang menjadi anggota, malah bukan person anggota ludruknya, tetapi yang menjadi anggota adalah ketua organisasinya atau ownernya atau bosnya. Sehingga ketika bos ini berkumpul latar bos ini, jauh orientasinya jadi beda dengan anggota. Akhirnya anggota tidak bisa menyuarakan dengan ini semua. Itu salah satu kekurangan ini waktu itu sih, sehingga Polma itu Palma waktu itu sudah bagus, tapi begitu ganti Polma agak surut sampai sekarang. Nah, kita ingin nanti bersama teman-teman pelaku ludruk nanti itu ini akan kami organisir lagi
kita kuatkan lagi, apakah kita mau bentuk organisasi yang sudah ada, mau Palma atau Polma, kita sepakati, kita bentuk organisasi. Sebetulnya organisasi sudah ada, tidak perlu membentuk yang baru, kita tinggal pilih aja, mau pilih Polma atau Palma gitu aja. Kalau dianggap Palma lebih bagus, kenapa tidak? Nah, itu toh yang menghidupkan nanti kan mereka anggota itu. Ini ke depan. Kemudian nanti di acara KCC kami yang tanggal 31 Juni, KCC ini biasanya kami pada saat open ceremony itu ini menampilkan budaya-budaya yang semi kekinian gitu. Nah, kami ingin momentum ini kan berarti kan ya. Kalau bagus kan masih nanti Pak. Ini 31 Juni 2024 atau 2025? Apanya? Dari 31 Juni 2024. 2024. Berarti kan sebelum penganugerahan ya Pak. Yang penganugerahan tanggal 17 yang tadi rencana kebudayaan. Ya. Nanti Bapak akan melakukan apa tadi tanggal 31 Juni? Setelah ini ya. Nah ini selama ini Pak ya kita udah ada anggaran belum Pak untuk mendukung kegiatan-kegiatan Prof Hendrikus? Secara khusus untuk kegiatan Prof Hendrikus memang tidak ada, karena ketika mulai truk jaranan, bandengan segala macam, termasuk kelompok-kelompok ritual adat itu dan sebagainya ada di situ. Dan kami di KKM itu tiap 2 tahun sekali ini kami ada anggaran hibah di sana yang oleh DKKM itu dipakai untuk menyelenggarakan berbagai aktivitas untuk pengembangan kesenian. Dan ini kami tadi sudah ini dengan Pak Hartono, KP Kebudayaan, salah satu untuk membackup ini kegiatan dari KKM di tahun ini saya minta untuk diadakan belum 17 Agustus supaya nanti ada dokumen bahwa kita memang mensupport kegiatan dari ini, termasuk workshopnya nanti salah satu outputnya adalah penguatan festivali mengumpulkan konsep yang sepuh aja, tetapi di workshop nanti kita tujuan utamanya bagaimana ludruk ini bisa terwariskan ke anak cucu kita. Sekarang ini yang menjadi pemain-pemain ludruk umumnya sudah senior-senior ini, tetapi anak-anak kita mulai SMA, SMP, SD tidak lagi mengenal ludruk karena kita tidak pernah memperkenalkan itu. Nah, kita punya keinginan itu memperkenalkan ludruk ini. Salah satu yang digagas oleh teman-teman adalah bagaimana seniman ludruk bisa masuk sekolah, karena dengan cara itu bisa memperkenalkan kesenian ludruk di anak-anak didik. Masuk sebagai ekstrakurikuler ya Pak? Mau masuk di ekstrakurikuler atau intrakurikuler nanti tinggal bagaimana kita komunikasi. Karena sekarang kan pendidikan ya Pak? Iya, karena sekarang ada Merdeka Belajar itu, kita tiap sekolah boleh melakukan apa ini, fokus dari yang pengen di up di sekolah itu apa, semua bisa. Di SMP Sumber Pocong 2 itu sana salah satu juga SMP yang mengembangkan seni apa ini, yang dipakai tiap hari menggunakan bahasa Jawa, ya betul. Kemudian di situ termasuk kesenian apa itu, punya salah satu yang punya SMP satu-satunya yang punya ada wayang topeng, ya betul. Nah, itu kenapa ludruk tidak bisa ditumbuhkan nanti di salah satu SMP yang dibina oleh Pak Marsan? Bisa. Itu salah satu keinginan kita. Kalau kesenian topeng yang sudah usang begitu masih tetap bisa eksis, kenapa ludruk enggak? Nanti tugasnya Pak Marsan dan teman-teman untuk bisa masuk ke ranah sekolah. Oke. Kasih Pak untuk penjelasannya. Mungkin saya ke Pak Marsan dulu ya Pak. Pak Marsan, kira-kira apa yang dibutuhkan dari organisasi untuk kemajuan dari warisan Hendrikus ini? Karena kan memang beliau sudah almarhum, namun kan pasti kerjanya banyak tuh Pak. Biasanya orang-orang yang di luar biasa itu pelopor pasti visioner juga, bisa seperti itu. Nah, kira-kira support apa
disampaikan oleh pemerintah dari Malang maupun mungkin dari provinsi maupun dari pusat, dari kementerian Kemdikbud, apa yang Bapak harapkan itu Pak? Terima kasih. Ini tadi saya menyampaikan Bapak tadi, ini dengan harapan bisa sekolahnya harus masuk kampus itu masuk sekolah gitu. Harapan yang pertama. Yang kedua itu tadi karena paguyuban ternyata juga dibutuhkan. Makanya supaya pola masuk Parma itu tidak hilang. Ini beliau berharap Parma dibagikan kembali. Dan syukur nanti Ludruk ini bisa masuk desa malah luar biasa, bukan di sana ada ADD ya. Daripada ADD itu hanya cuma bangun lensengan bisa membantu untuk mengembangkan Ludruk. Jadi catatannya Pak Endi cuma itu, supaya Ludruk tetap ada. Ludruk sinema itu harus cerdas, gitu. Karena tuntutan zaman sudah menghadapi begitu. Penonton Ludruk tahun 60-an sudah banyak yang meninggal. Sekarang penontonnya anak-anak milenial. Bagaimana supaya anak milenial ini tertarik, belum belajar Ludruk, belum nonton Ludruk gitu. Itu tantangan bagi sinema Ludruk. Yang kedua, zaman dulu Bu, namanya media atau gedung Ludruk, gedung serbaguna untuk nampilin Ludruk, itu di setiap kecamatan ada gedung serbaguna. Sehingga Pak Marson dan kawan-kawan ini setiap hari tidak pernah tinggal di rumah, tetapi keliling dari kecamatan-kecamatan untuk meludruk. Sekarang itu gedung-gedung kesenian Ludruk itu di tiap kecamatan sudah ada, sudah dari perkantoran, sudah dari apa dan sebagainya. Nah, kami sebetulnya saya kira Pak Marson sangat setuju mungkin untuk ke Kementerian Kebudayaan barangkali mohon bantuan untuk di Malang ini, untuk di Kabupaten Malang khususnya ada satu gedung kesenian, mau dikasih gedung kesenian Ludruk atau gedung kesenian Profesor Hendrikus, keren itu. Setuju. Tentu dari kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan menyambut baik setelah adanya penganugerahan ini. Barangkali nanti beberapa hal yang sudah kami siapkan sebenarnya sudah ada. Kita ini tahun 2022 itu mengadakan festival Ludruk di Gedung Kesenian Cak Durasi. Nah, kalau kita cermati bahwa ini adalah bagian dari aspek kemajuan kebudayaan, ini masuk ranah pembinaan. Artinya apa? Menyiapkan kaderisasi, menyiapkan generasi penerus. Tadi dibilang pelaku Ludruk bahwa generasi untuk Ludruk ini agak sulit ya. Beda dengan dalang. Dan ini apakah ini menjadi tugas kita semua? Karena kalau kita lihat bahwa di dalang wayang kulit itu kan ada unsur-unsur kolaborasi. Di situ memasukkan unsur-unsur campur sari dan yang lain-lain, kemudian memangkas durasi. Ini juga bagian dari upaya-upaya untuk lebih menginformasikan budaya itu ke dunia yang lebih luas. Nah, apakah nanti di kesenian Ludruk juga mengarah ke sana? Ya, saya pikir ini tugas kita bersama. Tentu modifikasi atau komodifikasi budaya ini sesuatu yang tidak bisa kita elakkan di zaman yang seperti ini kan. Tentu harus ada koridor lah, ranah-ranah pelestariannya. Kalau di wayang itu yang namanya wayang pakum ya pasti ada. Itu mereka memamerkan atau menggelar wayang itu sesuai dengan pakumnya, nggak kemana-mana. Tetapi wayang-wayang yang sekarang ditanggap orang itu kalau nggak ada campur sarinya itu ya kurang menarik. Nah, itu bagian dari komodifikasi budaya itu sendiri. Nah, itu dari sisi pembinaan. Dari sisi perlindungan, mungkin dengan adanya pengakuan penghargaan itu sudah suatu legacy menurut saya. Di samping itu kalau yang lain-lain ada semacam pengakuan BBTB atau HAKI untuk budaya-budaya itu. Tapi di sisi pribadi ini mungkin penghargaan itu juga sebuah perlindungan terhadap karya yang diakui oleh nasional, oleh negara. Dari sisi pengembangan, barangkali ini bisa dijadikan kajian-kajian. Kita kemarin MOU ya dengan UNESA, dengan UNER terkait dalam hal pengembangan
Kalau di UNER itu di FIB, kalau di Unesa itu di Fakultas Senggelat Tasik, Senggelat Tari dan Musik. Nah ini bagian dari upaya kami untuk pengembangan potensi budaya itu dengan berkolaborasi dengan pentahilik dalam hal ini akademisi. Di samping ada penguatan-penguatan narasi tentang kebudayaan, di situ ada upaya kita untuk bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai budaya ini pada mahasiswa. Ini bagian terpenting sebenarnya. Kalau tadi dikatakan apa masuk kurikulum apa enggak, di kami itu sudah. Jadi kami itu, tapi ini dalam sisi tangible-nya ya Bu. Jadi kami itu melakukan upaya penetapan cagar budaya seluruh Jawa Timur menjadi peringkat provinsi. Nah yang sudah menjadi peringkat provinsi ini kami bersurat kepada Bupati Wali Kota untuk menjadikan objek ini menjadi destinasi tujuan edukasi anak-anak sekolah. Nggak ngeplay mau. Yang tadi nggak ngeplay. Mungkin seharian. Iya. Berarti masyarakat kita tuh banyak yang frustasi gitu aja. Wonten malih, Pak. Itu ungkapan hati. Ungkapan hati. Sadenge niku lak sak dene bawa miniatur mau. Napa sing ditingali? Miniatur mau. Oh, son miniatur. Nggih kok semua sampai tempundi sak Malang Raya. Karena apal barang niku. Tarik cek Hamin 1. Nggih. Nah, mereka kan dokter itu menempatkan soal-soalnya dulu. Hamin 1 cek-cek lah. Nggih. Itu parkirnya itu ada yang mau beli 80 juta. Hamin satunya. Hamin 1. Makanya sekarang kan rada sepi karena banyak larangan desa, jebol pagar, jembatan. Kami surat berikan surat edaran. Ya, kok larinya sekarang ke Bandengan. Iya. Bantengan Ngalih bantengan. tidak boleh, terutama malam hari di kota ada peristiwa sampai mati. Kan sekarang penting lah ketiganya Bandengan itu ganti flash disk ya. Sekarang boleh mulai muncul ini yang kena pakai LC, pakai DJ itu, pakai cewek-cewek yang pakai sejenis pakai nyawen. Pak Munijin pernah nggak cerita Bandengan yang di Webber? Kan nggak boleh. Desa ini gini. Katakanlah sorry ya, kondisi perempuan kan ada saat dia nggak suci atau nggak bersih. Itu kemarin waktu di workshop sama Mas operat ya. Iya. Waduh, seniman memang dia.